Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya ingin menyampaikan pandangan saya terkait esensi Idul Fitri di masa pandemi, di mana kita ketahui bahwa Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi dan Idul Fitri tahun ini adalah masa di mana kita berbeda merayakannya, dan masa di mana berbeda kita melaksanakan ibadah puasa, karena pada masa ini dunia secara global termasuk negara kita Indonesia ini berada dalam suasana yang memprihatinkan karena dilanda oleh virus corona atau COVID-19. Sendi-sendi kehidupan kita berubah drastis. Kegiatan-kegiatan kita sehari-hari mau tidak mau kita harus batasi. Kita harus selalu keluar rumah memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang lain, kemudian menghindari kerumunan. Ini dalam rangka agar tidak tertularnya kita dengan virus corona tersebut. Dalam hal ibadah juga seperti itu. Kita umat Islam dianjurkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, surau, atau di langgar, atau di musola, karena dikhawatirkan akan terjadi penularan di sana karena orang berkumpul bersama-sama. Oleh karena itu, kita harus bisa mampu untuk menjaga dan membatasi diri kita berkegiatan di luar rumah, sehingga kita dianjurkan untuk di rumah, stay at home. Bahkan kita juga para ASN dan instansi-instansi lainnya, baik swasta juga, untuk bekerja di rumah atau work from home. Nah, lalu yang berbeda lagi pada saat ini adalah bagaimana kita menyikapi Idul Fitri. Idul Fitri bagi kita orang Indonesia bukan hanya sekedar kembali kepada fitrah, tapi Idul Fitri juga kita maknai sebagai pulang kampung, mudik, berkumpul dengan keluarga dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Tetapi karena ada pembatasan-pembatasan, bahkan pemerintah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita tidak bisa mudik seperti sebelumnya ramai meriah. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya penularan virus corona tersebut. Lalu kalau kita tidak mudik, kalau kita tidak pulang kampung, kalau kita tidak rame-rame di jalan, sebenarnya apakah Idul Fitri itu tidak bermakna bagi kita dengan tidak pulang kampungnya kita, atau tidak berkumpulnya kita, tidak bersilaturahminya kita secara physically? Tentu saja Idul Fitri ini memiliki makna bagi kita sungguhnya. Walaupun kita dibatasi untuk tidak pulang kampung, walaupun kita dibatasi untuk tidak berkumpul dengan keluarga secara physically, tapi cukup secara virtual, karena ada internet, kita bisa melakukan video call, kita bisa melakukan telepon, kita bisa juga melakukan
menggunakan akun-akun kita, baik WhatsApp, baik Instagram, Facebook, dan lain-lain. Bagaimana esensi Idul Fitri itu sesungguhnya tanpa kita harus melanggar aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Saudaraku yang saya cintai, bahwa esensi Idul Fitri itu kalau kita lihat sesungguhnya bukan hanya sekedar baju baru, sepatu baru, sarung baru, bahkan mungkin rumah baru. Idul Fitri tidak hanya kita maknai sebagai takbir yang meriah dengan konvoi di jalan-jalan. Idul Fitri juga tidak harus kita maknai harus berkumpul dengan keluarga besar, makan bersama. Tidak hanya sekedar itu sesungguhnya. Idul Fitri itu kalau kita lihat esensinya dalam kehidupan kita, bisa kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Idul Fitri esensinya sesungguhnya adalah momentum kita untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa didekatkan dengan jarak yang jauh dengan saudara kita dan keluarga kita, orang tua kita, dengan bertelepon, dengan video call. Tetapi momentum untuk lebih dekat kepada Allah, ada dan tidak adanya wabah ini, ada dan tidak adanya virus corona ini, kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan banyaknya melakukan ibadah, dengan banyak memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Sebagai manusia kita tentu saja memiliki kesalahan dan dosa. Dengan adanya Idul Fitri yang datang, dengan adanya Ramadan yang sudah selesai kita lewati, maka momentum kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah adalah itu yang pasti yang sesungguhnya harus kita lakukan. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja kita banyak memohon kepadanya, meminta kepadanya agar dijauhkan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari wabah ini. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kabar gembiranya? Dalam ayat ini Allah katakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, hai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186 ini memberikan 3 poin penting kepada kita. Pertama, bahwa Allah itu dekat. Yang kedua, bahwa Allah itu mengabulkan permohonan-permohonan dan permintaan kita. Dan yang ketiga, Allah minta kita untuk melaksanakan perintah dan beriman kepada-Nya. Maka momentum bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahwa kita menjadikan Allah tempat bersandar kita, momentum inilah yang harus kita tangkap. Memohon kepadanya agar wabah ini segera berakhir, agar wabah ini segera meninggalkan dunia ini, sehingga kita semua berada dalam kenyamanan lagi, dalam hidup yang lebih normal. Lalu yang kedua, esensi Idul Fitri yang bisa kita tangkap adalah ini adalah momentum introspeksi diri, muhasabah, berkaca diri. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan apa yang sudah sih kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang baik?
Apakah kita sudah melakukan yang terbaik terhadap diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang di sekitar kita? Maka wabah ini mestinya kita jadikan sebagai ujian, sebagai cobaan, dan sebagai teguran. Kalau ini sebagai ujian, tentu saja terkait dengan lulus tidak kita dalam menghadapi wabah. Apakah kita justru sudahlah, ini wabah ini nggak bakal sembuh, nggak bakal hilang, kita tabrak saja protokol kesehatan, mau mati matilah, mau sengsara lah dengan ini, saya tidak perlu. Jangan, ini ujian. Kalau ujian, kita harus menghadapi ujian itu dengan baik. Agar apa? Agar kita lulus dalam ujian tersebut. Kalau kita menjadikan wabah ini sebagai cobaan, juga seperti itu. Sabar dan kuat nggak kita dalam menghadapi ini? Sabar dan kuat nggak kita dengan selalu berada di rumah, selalu kemana-mana menjaga jarak, selalu kemana-mana memakai masker? Kalau kita sabar dengan cobaan ini, maka kita akan sukses. Tapi bila sebaliknya kita mengabaikan, kita tidak peduli, maka yang rugi tentu diri kita sendiri. Lalu teguran, kalau ini sebagai teguran dari Allah, agar supaya kita tidak merasa sombong, agar kita tidak meremehkan satu masalah, karena Allah sudah memberikan teguran kepada kita. Makanya Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hadid ayat 16, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman masa-masa lalu, sejarah masa lalu, umat masa lalu, di mana mereka menghadapi masa-masa sulit mereka, lalu mereka tidak mengindahkan apa yang Allah sudah berikan kepada mereka, lalu mereka itu adalah orang-orang yang hatinya keras. Tidak, kita adalah orang-orang yang diberi teguran, kita sadar dengan teguran, lalu merubah diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Lalu momentum yang ketiga adalah satukan kata, jiwa, dan tindakan kita melawan musuh bersama. Corona adalah musuh bersama kita, maka kita jadikan ini sebagai cara kita untuk kompak, untuk bersatu menghadapi. Jangan kita berpecah belah, jangan kita saling menyalahkan. Karena itulah Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidzarakum fanfiru subatin awinfiru jami'a. Hai orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, majulah kamu berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Allah minta kita untuk bersiap siaga. Allah minta kita untuk menghadapi musuh apapun itu selalu bersama-sama. Kalau kita sendiri menghadapinya akan berat, tapi kalau kita berjuang bersama, maka itu akan baik. Hargai saudara-saudara kita yang di rumah berjuang untuk tidak keluar rumah, tapi kita misalnya mengabaikan, tak peduli, biar saja yang kena ya, tidak. Artinya kita tidak kompak, harus saling mendukung. Jangan sia-siakan perjuangan saudara kita yang telah bersusah payah agar memutus mata rantai virus dengan kita mengabaikan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu jadikan esensi Idul Fitri yang selanjutnya tetap istiqomah. Istiqomah untuk menjadi orang yang baik, istiqomah untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan istiqomah adalah sikap konsistensi yang kuat bagi seorang manusia yang menjalani hidupnya dengan baik. Dan Allah sudah ingatkan kita, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini yang perlu saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua. Marilah kita menangkap tetap esensi Idul Fitri ini sebagai sesuatu yang tetap bermakna besar bagi kita walaupun kita berada di masa pandemi corona ini.
Semoga ada manfaatnya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.